akan disampaikan karena nggak ada kabar ya, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Waktu itu tahun 2016an itu istri nyampaikan ya, dikira saya sudah meninggal karena nggak bisa dikontak-kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam saluran virtual melalui channel YouTube BMH TV Cerdas Menggerakkan. Terus berikan dukungan terbaik kepada konten dakwah dan edukasi ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Pemirsa BMH TV, lama kami tidak menghadirkan narasumber yang aktif di hutan, ya. Dan kali ini alhamdulillah dengan izin Allah hadir seorang aktivis hutan, ya bisa kita sebut seperti itu, yang belum lama ini juga viral, yaitu tentang masyarakat suku Togutil yang menghampiri beberapa orang atau mendatangi lokasi penambang di Halmahera yang tampaknya merasa terganggu dengan eksploitasi hutan yang terus berlangsung. Nah, sebenarnya seperti apa sih suku Togutil ini, dan apakah mereka tetap lebih baik di dalam hutan atau seperti apa? Tentu saja kita tidak bisa memaksa mereka untuk keluar hutan. Tetapi bagaimana dengan suku Togutil yang ingin ya menjadikan dirinya mengenal cahaya iman dan menjadi seorang yang lebih baik kehidupannya secara sadar? Disinilah narasumber kita akan berkisah tentang pengalamannya berdakwah di hutan-hutan Halmahera menempa masyarakat suku Trasing, suku Togutil. Nah, inilah dia narasumber kita kali ini, Ustadz Nur Hadi. Assalamualaikum Ustadz Nur Hadi. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik selalu insyaallah. Wah, mantap, barokallah. Jadi apa pengalaman bertemu dengan masyarakat pedalaman tersebut? Ini karena beredar juga pro kontra ya, penggunaan istilah Togutil dan seterusnya. Seperti apa posisinya? Silakan. Ya, kalau pengalaman bicara orang suku ini, kalau kita datang pertama kali pasti empati yang kita timbulkan, sehingga menimbulkan kita untuk bisa membantu apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Cuman memang penggunaan masalah istilah, kata suku Togutil ini ada pro kontra dari masyarakat. Sebagian mengatakan ya itu memang suku Togutil, tapi sebagian juga ada mengatakan itu bagusnya disebut sebagai Tobelo Dalam. Ada yang mengatakan itu sebagai suku Tobelo Dalam karena dia juga bagian dari mereka yang tidak mau disebut sebagai suku Togutil. Sehingga ke depan memang kita yang menggunakan jalan tengah. Ya mungkin kita lebih amannya menggunakan suku pedalaman ya. Bisa juga kita kadang juga menggunakan kata suku Tobelo Dalam, biar yang satu tidak merasa tersakiti untuk dengan kata-kata istilah suku Togutil ini. Ya, kita akan gunakan yang lebih aman, suku pedalaman yang kita gunakan secara umum, atau nanti juga bisa suku Tobelo Dalam. Sama-sama ini penyebutan suku Togutil, suku Tobelo Dalam itu sama suku pedalaman yang ada di Halmahera, Maluku Utara ini. Ya, gitu. Jadi terima kasih Ustadz Nur Hadi. Jadi ada sebuah penjelasan dan beliau memang orang yang ketemu dengan masyarakat suku pedalaman itu. Jadi kita untuk menjaga perasaan saudara-saudara kita yang memang juga mungkin sudah karena seiring waktu mulai mengenal konsep ya bahasa penamaan dan seterusnya, kita hargai, dan mungkin untuk BMH ke depan akan menggunakan istilah pedalaman, suku pedalaman Maluku Utara. Kira-kira begitulah ya. Di mana suku pedalaman Maluku Utara ya sebentangan ya Pulau Halmahera yang memang perlu untuk kita sentuh. Mereka menjadi masyarakat Indonesia yang memiliki ya kesadaran untuk menjadi bangsa Indonesia yang cerdas, berinteraksi sebagaimana masyarakat pada umumnya. Ini Ustadz Nur Hadi, apa yang melatar belakangi ataupun menjadi pemicu sehingga Anda bisa bertemu dengan masyarakat Togutil dan sampai sekarang masih menemani kehidupan mereka? Silakan. Ya, timbul tadi kita empati yang awalnya tahun 2015 masyarakat mengatakan di hutan itu masih ada suku yang masih tinggal di hutan.
belum berpakaian, dan juga bilangnya mereka belum punya agama. Dari situ kita cari informasi sebanyak-banyak dari masyarakat, dari satu tempat ke tempat lain. Biaya juga cukup besar. Kita survei tiap kampung-kampung yang ada, diinfokan ada orang suku. Iya, ternyata betul di beberapa tempat yang kita petakan, sekitar dua tempat yang banyak orang suku sering keluar masuk dari hutan ke kampung. Kita lihat ternyata orang suku ada 3 jenis. Mereka ada orang suku pedalaman ini, orang bilang ada yang suku Tukutil tadi, atau lebih namanya ya suku Tobelo Dalam ini, itu 3. Ada yang memang tinggal di hutan, dan itu kadang sering melakukan ya kalau orang sana menakal ya, atau kadang sering sama masyarakat ada yang kurang harmonis. Kurang harmonis. Juga ada suku yang dia di hutan sesekali keluar kampung. Dia sudah berkenalan dengan sebagian masyarakat. Ada yang sudah sudah dikampungkan, sudah diturunkan dari hutan, dan sebagian sudah beradaptasi dengan masyarakat. Ini, dan sebagian besar masih mereka ya seperti orang primitif. Masih banyak yang nomaden dari mereka, masih banyak juga yang kemarin itu belum berpakaian, sehingga sempat viral memang orang suku yang di sekitar lokasi eksplorasi hutan di sana ya, itu orang suku sampai keluar, mungkin terganggu, mungkin makanannya sudah habis untuk mereka, untuk mencarinya, sehingga mereka ya pengen keluar untuk sekedar cari makan. Nah, dari situ kita timbul empati, coba ingin kita bantu, apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Katanya belum berpakaian, kadang juga makan juga masih kesulitan karena nomaden. Kalau ada makanan mereka cari dapat makan, kalau enggak ya mereka bertahan lapar. Dan itu juga saya pernah rasakan bersama mereka, tinggal bersama mereka sekitar 1-2 bulan juga sama mereka pernah. Bahkan disampaikan karena nggak ada kabar ya, nggak ada sinyal, nggak ada apa, waktu itu tahun 2016an itu istri nyampaikan dikira saya sudah meninggal karena nggak bisa dikontak ke teman, ke sana kemari, ke keluarga yang lain juga nggak ada kabar. Kita ternyata terjebak di ya hutan yang nggak ada sinyalnya, dan itu sangat menyenangkan. Timbul rasa empati untuk mereka, untuk bisa kita bantu. Ya, kalau secara sosial, apakah mereka merasa perlu untuk dibantu itu, atau kita yang karena punya empati terus membantu? Seperti apa? Saya lihat mereka juga pengen melakukan beradaptasi yang lebih baik lagi ya. Karena mereka kadang sebagian tuh yang di hutan ada yang sudah turun, dan turun tuh kadang mereka juga membeli sesuatu yang diperlukan untuk di hutan. Apa itu? Seperti apa? Kadang juga baju, beli baju sekedar mungkin kayak kain sarung kah, ataupun makanan-makanan. Dapat uang dari mana mereka? Nah, yang sudah berinteraksi dengan masyarakat ini, kadang sebagian masyarakat ada yang memperdayakan untuk mungkin mencari di sana, ada mencari pohon gaharu ataupun mencari damar ya, atau yang bisa ditukar dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Mereka mencari berhari-hari di hutan, bahkan 1 minggu 2 minggu perjalanan mencari untuk itu. Pulangnya dapat dijual ke masyarakat. Artinya mereka tidak berpakaian lebih karena ketidakmampuan secara ekonomi, atau memang dari sisi kultur mereka belum mengenal pakaian? Seperti apa sebenarnya? Kalau sebelumnya lebih jauh itu memang ada beberapa teori orang suku ini, orang suku yang berada di hutan. Tapi kalau lihat memang sebagian mereka sudah berbahasa, bahasanya juga dikenal oleh masyarakat. Saya kira mereka juga lebih tepatnya mereka awalnya memang dari orang masyarakat lokal ya. Kemudian informasinya ada penjajahan masuk, dia masuk ke hutan. Lama-kelamaan mungkin dia awalnya juga berpakaian, tapi generasi setelahnya
mungkin ada yang terputus generasi, baju yang terpakai kan juga habis. Itu salah satu teori menyebutkan. Iya, jadi mereka kenapa nggak juga sampai berpakaian, tapi karena bahasa orang kampung sebagian mereka mengerti, orang kampung juga mengerti, yang orang suku juga mengerti bahasa ini, dan jadi tidak berpakainya karena mungkin keterbatasan ini, keterbatasan orang-orang suku yang tinggal di hutan. Mau dapat dari mana? Mereka juga nggak ada alat untuk memproduksi kayu, sehingga mereka yang ada adalah biasanya memakai dari kulit, kulit kayu itu yang disebut mereka namanya sabeba. Dan kita juga sering berdapatan dengan mereka sekedar pakai pakaian yang sekedar menutupi alat kelamin saja untuk mereka ya, baik laki-laki atau perempuan. Sehingga dari situ jadi kita empati, ini kayaknya kasihan nggak pakai baju nih. Karena di hutan juga kadang dingin. Kita pernah sering kadang juga tidur sama mereka di hutan, rumahnya nggak pakai dinding dan atap-atap daun-daunan. Daun-daun kan bocor malam-malam hujan, ya saya pakai baju ya, mereka sebagian belum berpakaian ya sebagian. Kita miring kanan miring kiri kena hujan, baju ini basah, tapi ketika bangun baju sudah kering lagi, seperti ini. Yang lain juga kena basah juga, yang lain nggak berpakaian, masih telanjang dada ya mereka. Kehidupannya kan dari situ kedinginan pasti. Saya juga nahan dingin karena basah ini. Dari situ juga lagi timbul empati untuk membantu mereka bagaimana bisa berpakaian. Dan alhamdulillah mereka juga ternyata menerima ketika dikasih pakaian, lebih senang. Anak-anaknya apalagi. Kita sering menemukan ketika anak yang baru lahir, mereka selimutnya itu pakai seperti daun talas yang besar itu sebagai selimut. Itu juga kadang hati kita terasa tergerak untuk membantu. Ya Allah, ini ada anak yang baru lahir di hutan nggak punya baju, selimutnya untuk selimut itu pakai itu. Jadi lagi-lagi timbul empati untuk membantu mereka. Tapi kan sebenarnya mereka pakai daun talas sebagai selimut, jalan kaki mereka, itu kan kebiasaan mereka sebenarnya, bukan sesuatu yang bagi mereka itu hal yang perlu dikasihani gitu. Nah itu sudut pandang untuk kemudian masyarakat merasa terbantu seperti apa dari ungkapan-ungkapan mereka mungkin? Ya lagi-lagi sebenarnya timbul empatinya dari kita, tapi ketika kasih mereka ternyata sekarang lebih nyaman menggunakan baju tersebut. Ya keterbatasannya mungkin nggak ada yang bisa dibeli uang ataupun nggak punya. Kalaupun punya, karena ketika coba kasih mereka menerima, dan mereka sekarang sebagian besar orang-orang suku ini itu sudah banyak yang berpakaian. Itu masyarakat suku Togotil atau pedalaman tadi itu ada nggak misalnya terserang demam gitu ya atau penyakit, kan nggak berpakaian, malam kalau kehujanan dingin sekali, atau seperti apa kondisi kesehatan mereka secara rata-rata, secara umum? Kalau tetap namanya orang dimanapun ada sakitnya ada kadang juga ketika datang ke sana bilangnya mereka demam, cuma mereka punya obat-obatan sendiri. Bagaimana ketika demam, ketika bahkan mungkin kena semacam tertusuk duri atau timpa kayu atau yang luka-luka sampai berdarah, itu juga ada obatnya dari mereka. Bahkan untuk melahirkan ini, habis melahirkan, yang ibu-ibu mau melahirkan, bagaimana darahnya cepat keluar, darah kotornya ini yang nifas, itu juga ada obat-obatnya sendiri, semacam kayu-kayu begitu. Dan mereka juga termasuk orang yang pandai untuk membuat obat yang menggunakan alam yang di sekitarnya itu. Karena dalam sebuah diskusi saya melihat tidak berarti orang yang tidak sama dengan kita itu tidak literate, tidak punya literasi. Faktanya terbukti mereka punya cara untuk mengobati luka, ya kan, mengatasi keperluan-keperluan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya yang juga sangat menarik, sejauh mana Ustadz Nur Hadi melihat cara pengobatan mereka itu penting untuk dikembangkan atau diadopsi, karena faktanya tanpa medis modern mereka tetap
istilahnya bisa hidup sehat, survive lah seperti itu. Dan tinggal di hutan itu bukan sesuatu yang mudah kalau bagi masyarakat kita seperti sekarang. Ya, ini yang memang menarik juga, yang bikin kita atau saya sendiri dengan istri ya saling menguatkan. Ini orang suku yang tinggal di hutan saja bisa hidup, bahkan bisa melahirkan dan punya anak dan bisa besar. Betul. Itu yang menjadi kekuatan. Ya, kembali mungkin masalah rezeki dan lain sebagainya. Tapi ya mereka tadi punya pengobatan itu untuk bisa mengobati ketika mereka sakit. Dan pernah juga orang-orang suku ini ketika istri saya habis melahirkan, ternyata mereka dengan beberapa orang lainnya nyari kayu-kayu yang di hutan ini, obat-obatan, 1 karung. Jadi bawa ke rumah, mereka perjalanan sekitar 2 hari lah ke rumah, bawakan, Ustadz, nah ini ada kayu-kayu. Nah, istri nggak paham, belum mengenal itu juga, belum mengenal ini. Ternyata dimasakkan di tungku kah, semacam wajib. Direbus begitu? Direbus, iya. Kasih air, setelah itu rebus selesai, kasih minum di depan istri, di depan. Istri karena belum biasa didiamkan saja. Orang suku itu diam. Nah, kenapa ini Bu nggak pindah-pindah? Habiskan dulu bilangnya. Nah, caranya dihabiskan, baru dia pindah. Dari situ istri merasakan ternyata lebih enak katanya. Badan lebih segar, terus darah-darah kotornya itu tuntas keluar. Tuntas ya, keluar itu lebih cepat, darah-darah kotor yang mengumpal-ngumpal ini. Itu yang dirasakan oleh istri saya sendiri dari hasil tadi obat-obatan tadi. Ustadz Nur Hadi nanya nggak dari mana mereka dapat pengetahuan itu? Biasanya ya pernah tanya dari turun-temurun kakek mereka. Ya. Pengalaman hidup di hutan itulah ya. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, pemirsa BMH TV dimanapun berada, jadi masyarakat suku pedalaman Maluku Utara ini memang satu sisi seperti katakanlah tertinggal, tetapi dalam hal-hal tertentu untuk mereka survive, ramuan-ramuan obat-obatan misalnya, saya kira itu sangat luar biasa. Dan kalau istilahnya ada sebuah upaya bersama untuk mengekstrak itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi obat di era modern orang zaman sekarang yang herbal ya, alami, memang ini saya kira bisa menjadi suatu hal yang menarik ya untuk pengobatan kesehatan masyarakat kita. Baik Ustadz Nur Hadi, mereka ketika melihat orang Islam atau mendengar tentang Islam, mereka ingin masuk Islam itu lebih karena ada empati dari Ustadz dan kawan-kawan yang dakwah ke pedalaman, atau memang mereka secara naluriah itu melakukan reasoning, oh ternyata Islam itu agama yang baik misalnya kayak gitu. Silahkan, seperti apa faktanya waktu itu? Ya, untuk masuk ke orang suku memang ya kita memang timbul dari empati. Dan kita masuk ke sana pun itu dengan akhlak, dengan contoh-contoh yang baik. Ya sering juga kita membantu mereka karena mereka mungkin hidupnya nomaden. Sering kali juga kita membawakan biji-bijian untuk mereka tanam. Ada juga jagung, ada juga pernah juga terakhir itu padi ladang ya, padi gunung ya, padi ladang itu. Dan kita ikut juga membantu menanam bersama. Hasilnya mereka juga senang karena ada hasil setelah ditanam itu, walaupun mereka tinggal pergi, nggak dikasih pupuk ya, untuk makan sehari-hari kan mereka tetap harus running kan, jalan ya, maksudnya nggak dikasih pupuk ini. Biasanya kalau merapat itu kan dikasih pupuk ya. Mereka tinggal pergi karena nyari-nyari yang lainnya. Ketika musim panen dan ternyata ada hasil, baik jagungnya atau tadi padinya, yang lain-lain, mereka berhasil lah. Dan mereka senang, saya bisa dapat ini. Dari hasil kebaikan-kebaikan itu mereka akhirnya tertarik dengan kita. Kita tunjukkan akhlak yang baik sama mereka, bukan sekedar ngasih bantuan, tapi juga itu hidup bersama mereka, membantu mereka. Jadi dari situ mereka tertarik untuk ini agama Islam seperti apa sih, kok bagus begini, orang-orang yang bantu-bantu. Satu persatu ternyata mereka menyatakan diri masuk Islam. Ya, luar biasa.
Jadi ternyata dakwahnya bukan kemudian datang mengenalkan Islam gitu ya, tapi datang ada empati, hidup bersama mereka gitu ya, membantu apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka, hingga pada akhirnya mereka melihat loh ini apa yang mendorong orang-orang ini mau ke sini begitu ya. Dan itulah yang kemudian ditangkap oleh masyarakat suku pedalaman yang kita sebut dengan istilah akhlak itu. Nah, sekarang dari dakwah sejak 2015 sampai 2024 ini perkembangan apa yang paling signifikan terhadap masyarakat yang dibina, terutama mualaf pedalaman Maluku Utara ini? Alhamdulillah untuk orang-orang suku ini ya ada yang masih di hutan memang ya, tapi setidaknya kita coba mengenalkan bahwasanya saudara-saudara masyarakat yang ada di kampung ini juga saudara kita. Nggak perlu ya semacam ada takut kasus-kasus yang kadang ekstrem ya, karena ya dari 2015 sampai 2020-an tuh informasi orang suku ini kadang simpang siur. Dan mereka melakukan ya penyerangan sama warga masyarakat. Nah, kita juga mengedukasi supaya sama-sama saling bergerak ya. Biasanya kita juga mengadakan pertemuan antara orang suku dengan masyarakat kampung. Contohnya ketika 17-an, 17 Agustus itu kita undang semua masyarakat orang-orang suku bersatu ya. Itu kita adu lomba, mungkin tarik tambang atau kadang semacam panjat pinang. Kalau tarik tambang berarti yang menang orang suku berarti? Ya rata-rata begitu. Suku tenaga pasti lebih kuat. Betul. Sering jalan kaki nih, bawa pikul beban juga mereka kuat, dan jalan kaki bukan 1-2 jam, bukan berhari-hari. Nggak ada kendaraan kuat. Saya sendiri jalan ya lama-lamanya kuat-kuatnya 2 jam itu sudah pegel-pegel juga kaki nih. Sudah terasa ya? Iya. Itu orang suku ini sehari 2 hari gitu. Kalau lomba ya mereka tetap yang menang. Itu tadi kita sama masyarakat biar tidak saling ini ya, untuk tidak saling menghargai gitu ya saling menghargai dan bisa bersatu. Sama-sama juga tinggal di Indonesia ini NKRI, jadi saling bersatu. Oke. Dan sebagian orang-orang suku ini anak-anaknya yang pengen lebih lanjut untuk memperdalam Islam, itu kita bawa ke Jawa. Oh, sudah ada ya? Iya, ada sekitar, ya sebenarnya sudah sekitar 20-an ada. Yang masih bertahan di sini itu sekitar 10. Ada di daerah Jakarta juga ada, di daerah Jawa, Solo, Jogja juga ada. Atau sekitar 10 orangan. Ya, sebagian memang sudah kita pulangkan dan kembali membantu kita untuk ya melanjutkan estafet. Dan mereka cukup bisa ya menjalankan tugas untuk membina masyarakatnya itu. Iya, karena sebagian mereka Islam tambah semangat, dan salah satu dari mereka pun ada yang sudah jadi imam di kelompok mereka, dan ada yang mengajari ngaji. Itu bisa jadi guru ngaji. Bagi daerah sekitarnya ini juga cukup membanggakan. Padahal nol, dia belum tahu apa-apa. Agama Islam juga nggak tahu. Ya datang awalnya cuma saya pengen masuk ke Islam, saya pengen belajar agama. Kita bawa ke Jawa sekitar 3 tahunan, pulang ternyata kuat. Bahkan kita juga melihat sendiri kalau bersama mereka itu sholat malamnya itu lebih kuat lagi sholat malamnya. Insyaallah itu yang juga membanggakan saya sendiri. Ternyata ada generasi-generasi yang bisa dibanggakan dari hasil dakwah tersebut. Luar biasa. Apa kesan dari anak-anak yang nol kemudian belajar dan kembali menjadi dai itu? Ada nggak kesan mereka yang disampaikan? Seperti apa itu? Tentang Islam, tentang pendidikan, dan niat dia misalnya untuk masyarakatnya? Ya, kalau dari mereka pernah mengatakan bahwa Islam itu ternyata baik. Bukan yang sering didengarkan oleh mereka bahwasanya Islam itu jahat, sering membunuh, sering ya kata-kata negatif yang lainnya. Ketika mereka masuk ke Islam, belajar di Islam, ternyata itu mengatakan Islam itu baik, ini agama yang baik. Ya, dia mau belajar, tidak yang seperti yang dia dapatkan informasi dari yang lain. Itu. Ya, ketika dia bisa mengaji, apa kesannya mereka? Bisa mengaji, bisa menjadi guru ngaji sekarang. Anak-anak yang dididik ke Jawa itu seperti apa? Apa kesan mereka itu? Kalau yang di Jawa ini, dia menyatakan saya senang masuk ke Islam
dan dia siap untuk kembali ke hutan untuk lagi-lagi tadi mengajarkan keluarga-keluarganya yang masih di hutan untuk kenalkan Islam. Nah, Islam itu agama yang baik bagi mereka. Dan tadi ini yang anak-anak yang di sini sudah ada yang hafal 5 juz, orang-orang suku ini hafal 5 juz, dan yang lainnya juga di bawah-bawahnya. Dan mereka menyatakan kalau sudah kuat Islamnya, dia pengen balik ke kampung untuk sama-sama mensiarkan Islam. Islam ternyata baik ini, seperti ini. Oke. Pertanyaan terakhir, apa rencana para dai pedalaman kita di Maluku Utara bersama BMH untuk pengembangan masyarakat pedalaman ke depan? Seperti apa? Ini yang sering kita pikirkan dan harus bersama-sama berkolaborasi dan sinergi untuk kedepannya kegiatan dakwah di pedalaman ini ya, terutama orang-orang suku. Tadi timbul empati. Nah, mereka ya belum berpakaian, belum beragama, kadang makan juga agak susah ya mereka, sehingga kita bikinkan ya tempat semacam base camp atau tempat pembinaan untuk mereka. Kita sedang usaha untuk membuat pesantren rimba. Ada masjidnya di situ, masjidnya untuk ya pusat pembinaan. Ini pesantren rimba bukan untuk menerapkan hukum rimba, bukan ya? Karena butuh penjelasan, khawatir nanti pemirsa, wah ini kok bikin pesantren rimba, jangan-jangan mau menerapkan hukum rimba gitu. Seperti apa konsepnya itu pesantren rimba? Pesantren rimba itu nanti untuk pusat pembinaan ya orang-orang di daerah pedalaman yang baik yang mu'alaf ataupun masyarakat sekitar situ yang pengen belajar agama di situ. Anak-anak silakan bisa mondok atau tinggal di situ kalau anak-anak. Untuk orang tua sistemnya silakan dia tinggal di kampung masing-masing atau rumah masing-masing. Sesekali nanti kita panggil malam misalkan kumpul bersama, ngaji bersama, seperti itu. Kemudian di masjid itu sudah ada listrik masuk? Alhamdulillah sudah. Sebagian juga pakai apa namanya, tenaga ini. Oh, surya, panel surya. Panel surya ya. Dan tadi apa namanya, untuk pesantren rimba ini tadi pembinaan orang-orang tuanya yang mu'alaf ini, ya kita sesekali juga kita datang ke mereka. Ketika mungkin malamnya kosong, suruh ajak ke istilahnya ke pondok ya, pesantren rimba untuk belajar. Nanti siangnya kita kadang jalan ke mereka. Nah, di situ juga kita nanam tadi, memberikan pemahaman untuk bagaimana bercocok tanam sehingga mereka tidak pindah-pindah lagi. Mereka sudah punya makanan, bisa mentap sekitar situ, dan kita juga pembinaannya lebih mudah karena orang suku rata-rata tinggal di hutan, dia terpencar-pencar. Nggak satu kelompok, yang satu kelompok paling banyak yang sekitar 40-an 50. Jadi mereka ini sebenarnya nggak seperti suku yang lain ya, yang memang ada kepala suku dalam jumlah besar gitu, beda ya, mereka ini kelompok-kelompok begitu ya? Iya, ini kayaknya juga entah mengalami perubahan untuk budaya ataupun memang nggak ada yang, ketika saya datang ke sana sejak 2015 akhir itu yang kita temui kelompok-kelompoknya kepala suku itu, yang ada kepala keluarga, kepala keluarga yang banyak keluarganya, itu yang disebut bagi mereka adalah kepala suku. Yang lainnya juga begitu, jadi satu orang yang ditetapkan sebagai kepala suku untuk diikuti orang seluruhnya nggak ada. Itu kepala keluarga itu yang banyak keluarganya. Bagaimana dari kepala suku itu? Iya, karena sebagian orang memahami suku itu jumlah besar, kemudian ada sesepuhnya gitu ya, ada ketuanya. Terima kasih banyak Ustadz Nur Hadi atas sharingnya tentang masyarakat suku pedalaman Maluku Utara. Sahabat sekalian, pemirsa BMH TV dimanapun berada, pada akhirnya saya juga terbawa pada fakta-fakta sejarah yang sebagian juga divisualisasikan dalam bentuk film. Dahulu kita lihat bagaimana peradaban barat ya, seperti Inggris, Denmark, yang mereka masyarakat nomaden, satu sama lain juga saling bertempur karena memang ya keterbatasan bahasa begitu, dan pada akhirnya mereka tumbuh menjadi masyarakat yang modern. Dan tentu saja ini adalah sebuah secuil dari apa yang dahulu pernah terjadi. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah kemajuan zaman yang sangat modern seperti ini masih ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang dengan ya berbagai macam faktor
tetap berada di hutan, tetapi mereka memiliki kearifan-kearifan. Tetapi pada saat yang sama kita juga mesti menyambut, membangun komunikasi dengan mereka yang ingin mengenal cahaya Islam, ingin mendapatkan hidayah. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Ustadz Nur Hadi bersama para dai pedalaman dan juga BMH. Tinggal bagaimana kita membina mereka yang telah menyatakan diri ingin menjadi seorang muslim dengan sebaik-baik program, sebanyak-banyak kebaikan. Karena kalau kita lihat bagaimana dulu Musa bin Nusair yang membina masyarakat, kalau bahasa sekarang itu disebut barbar begitu ya, sebenarnya bukan barbar. Jadi ada masyarakat yang waktu itu Islam datang ke Maghribi atau disebut dengan Maroko saat ini, yang mereka mirip dengan suku yang ada di Maluku Utara ini, tidak berbahasa gitu kan, dan seterusnya. Itu bisa dicek di dalam sejarah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dakwah Islam menjadikan mereka mampu menjadi seorang muslim, dan bahkan salah satu putra terbaik dari suku yang ada di sana itu namanya Berber ya, kalau disebut dalam sejarah itu, bisa menaklukkan Andalusia. Dalam kata yang lain, semangat kita untuk bersama sinergi kolaborasi membina masyarakat pedalaman Maluku Utara bukan tidak mungkin akan membawa sebuah kejutan kebaikan di masa yang akan datang. Bersama BMH, ayo bantu mereka mengenal Islam lebih baik, jadi muslim yang semakin progresif, dan itulah gairah kebaikan yang harus kita tumbuhkan. Melalui zakat, infak, dan sedekah bersama BMH, insya Allah semua kebaikan dapat kita realisasikan. Sampai jumpa lagi pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.